Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teknik pemanduan konsep. Kelompok 1 terdiri dari 1 Alfani Ika Rahmawati, 2 Emiliana Nurrohmah, 3 Alfiana Maitrinisa, 4 Putri Ulyatoniswah, 5 Rafika Rahma Maulida, 6 Umi Nurul Azizah, dan terakhir ada Hima Ulia. Teknik pemanduan konsep terdiri dari 2, yaitu 1 tipe-tipe pemanduan konsep berisi sequence, fragment, connect, web, integrate, nested, shard, thread, immerse, dan network. Selanjutnya ada pemilihan pemanduan konsep. 1, yaitu memungkinkan untuk dipadukan, 2, kejelasan tipe yang dipilih, dan ketiga ada pemahaman lintas konsep. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tipe pemaduan konsep yang pertama, yaitu immersive. Immersive merupakan tipe model pembelajaran terpadu yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa, di mana mereka melihat apa yang dipelajarinya dan minat dan pengalaman mereka sendiri. Untuk kelebihan immersive ini, yaitu yang pertama, dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Yang kedua, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Yang ketiga, siswa dapat mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Untuk kelemahan immersive ini, yaitu yang pertama, penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu tajamnya sebuah fokus. Yang kedua, diperlukannya pengalaman dan pengetahuan yang luas. Yang ketiga, berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang studi tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu tipe sequenced, yaitu interaksi. Tipe ini diterapkan dengan cara mengurutkan topik yang diatur kembali dan dirangkaikan untuk secara bersama-sama dipadukan menjadi sebuah unit pelajaran. Dalam tipe ini memiliki urut-urutan dalam melakukannya, yaitu pertama, menganalisis isi kurikulum, kedua, think bank atau redesic, dan ketiga, think ahead atau desik. Kemudian dalam metode sequence ini memiliki kelebihan, yaitu pertama, membantu siswa mempermudah pemahaman terhadap materi yang disampaikan guru. Kedua, guru dapat membuat prioritas kurikulum tidak sekedar mengikuti urutan buku yang dimiliki. Ketiga, menambah kreasi guru untuk menganalisis urutan suatu pokok bahasan. Keempat, berikan konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan terparalel secara akan terjadi persinggungan materi. Kelima, mempererat hubungan antara guru mapel satu dan yang lain. Keenam, aktivitas pada suatu pelajaran akan meningkatkan pelajaran yang lain. Sedangkan kekurangannya yaitu pertama, membuat kolaborasi dari semua yang terlibat. Kedua, dibutuhkan kompromi dari beberapa guru untuk pelajaran yang berbeda untuk menentukan model. Ketiga, guru harus memiliki otomasi dalam membuat urutan kurikulum. Contohnya yaitu dalam pelajaran guru IPA dan guru IPS. Misal, guru IPA menerangkan tentang pengukuran, maka dari guru IPS juga dapat melakukan pengukuran itu dalam materi bumi tempat tinggal kita. Selanjutnya yaitu tipe perpaduan konsep fragment.
yaitu model pembelajaran fragmen adalah suatu kurikulum tradisional yang memisahkan berbagai macam disiplin ilmu. Namun tidak berarti tipe ini terhadap adanya beragam makna yang terkandung dalam setiap materi yang dialami. Dalam kelebihannya yaitu, 1. Guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, dengan mudah memudahkan dalam ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. Kedua, yaitu menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmu secara luas. Ketiga, materi pembelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Sedangkan kekurangan dari tipe fragmen yaitu siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berada, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan konsep dari dua materi atau lebih. Kedua, model ini akan menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal perilaku dan konsep yang dikuasai siswa. Dan ketiga, yaitu tidak efisien karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Selanjutnya yaitu network. Network ini merupakan tipe model pembelajaran terpadu yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukai atau diminati sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumber itu dapat berupa buku bacaan, internet, jaringan jalur radio, TV, atau yang lain. Nah, kelebihan dari network ini yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang sangat alami dan proaktif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui proses informasi atau mata pelajaran yang nyata, serta keterampilan dan konsep-konsep baru lainnya. Yang ketiga, siswa dirangsang dan distimulus dengan informasi yang relevan, keterampilan, atau konsep yang diberikan di sepanjang proses pembelajaran. Yang keempat, keberhasilan dari model ini dapat dipaksakan karena keberhasilan harus muncul dari dalam diri. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama, yaitu materi yang diajarkan jangkauannya terlalu luas, dikarenakan minat yang bermacam-macam sehingga sulit untuk dipahami. Yang kedua, titik keberhasilan yang berpusat pada motivasi siswa seringkali mendapat hambatan, dikarenakan motivasi siswa yang terkadang berubah. Yang ketiga, terlalu banyak ide yang keluar sehingga tidak fokus akan materi yang diajarkan. Yang keempat, perhatian siswa saat menggunakan model pembelajaran jaringan kurang konsentrasi sehingga tidak efektif. Tipe perpaduan konsep yang selanjutnya yaitu model share. Nah, model share merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Nah, butir-butir pelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Nah, kelebihan dari tipe model share yaitu lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Nah, untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih, secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Tipe perpaduan konsep model yang kedua yaitu model trait. Model trait merupakan model perpaduan bentuk keterampilan. Nah, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk trait ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum.
Nah, metakurikulum ini sendiri adalah semacam kesadaran dan kontrol atas keterampilan dan strategi pemikiran serta pembelajaran yang melebihi bahan pembahasan. Nah, kelebihannya yaitu konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Nah, perilaku metakognitif ini adalah representasi eksternal dari proses monitoring terhadap proses kognisi seseorang. Nah, kognisi ini adalah proses memperoleh pengetahuan. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu materi untuk tiap mata pelajaran ini tetap murni. Selanjutnya, kelebihannya yaitu siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang, sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan, sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami ketertarikan konten antar mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Nah, keterampilan ini pada model trait itu bisa berupa keterampilan organizer, teknologi, dan kecerdasan ganda. Selanjutnya yaitu tipe perpaduan konsep connected, yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antar topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Isi mata pelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang dihubungkan. Keuntungan yang diperoleh dari model connected antara lain, yang pertama, adanya hubungan antara ide-ide dalam satu mata pelajaran. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Adapun kekurangan dari model ini antara lain, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Yang kedua, guru tidak didorong untuk kerja secara bersama-sama di dalam model ini, sehingga pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antar bidang studi. Kemudian ada WBED, yaitu jaringan laba-laba yang merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Karakteristik dari pendekatan tema ini adalah untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema. Keuntungan dari pendekatan ini antara lain, yang pertama, model jaringan laba-laba relatif lebih mudah dilakukan bagi guru-guru yang belum berpengalaman. Yang kedua, model ini mempermudah perencanaan kerja tim sehingga antar bidang studi dan bekerja untuk mengembangkan satu tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Kelemahan model ini antara lain, pertama, banyak guru sulit memilih tema. Yang kedua, mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, guru seringkali terfokus pada kegiatan sehingga materi atau konsep menjadi kurang berkembang. Selanjutnya ada integrated, yaitu model pembelajaran yang memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi inti topiknya sama. Ada sejumlah KD yang mengandung konsep saling beririsan atau tumpang tindih, sehingga bila dibelajarkan secara terpisah-pisah menjadi tidak efisien. Kelebihannya di antara lain yaitu, pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan berkembang. Kedua, guru tidak perlu mengulang kembali materi yang tumpang tindih sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Sedangkan kekurangannya, dalam penerapannya sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Yang selanjutnya yaitu ada nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Kelebihannya yaitu memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu bersamaan, lalu dapat memperkaya dan memperluas pembelajaran.
Kekurangannya, siswa dapat kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemilihan tipe pemaduan konsep, di mana pemilihan tipe yang diterapkan oleh guru dapat mempertimbangkan aspek-aspek berikut, yakni yang pertama, memungkinkan untuk dipadukan. Dalam memadukan konsep, jangan sampai keterpaduan itu disusun seperti terpaksa, sehingga justru mengaburkan hakikat konsep yang semestinya yang akan dikuasai oleh siswa. Dalam hal ini, guru harus cermat mempelajari kompetensi dan lintas kompetensi yang memang bisa disatukan. Apabila terdapat kompetensi yang memang sulit dipadukan, maka sebaiknya belajarkan dengan menghubungkan antar konsep saja dalam suatu bidang. Yang kedua yaitu kejelasan tipe yang dipilih. Guru sebaiknya memanfaatkan tipe pemaduan yang telah ada, namun demikian berpeluang untuk mengembangkan dan menemukan pola pemaduan dari hasil belajar yang berkelanjutan. Setiap pemilihan model harus dibarengi dengan alasan yang logis, mengingat penjelasan tersebut sangat diperlukan bagi mahasiswa calon guru IPA atau guru yang akan mencoba memadukan materi. Sebisa mungkin kita menghindari pemaksaan tipe yang diterapkan untuk menyajikan keterpaduan karena bisa menimbulkan miskonsepsi bagi siswa. Selanjutnya yaitu memahami lintas konsep. Kemampuan untuk memadukan materi pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keluasan wawasan yang dimiliki terhadap konsep atau bidang yang dipadukan. Sebagai contoh, guru yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman terhadap suatu konsep, maka akan ada kecenderungan yang mengalami kesulitan untuk memadukan konsep tersebut dengan konsep yang lainnya. Ada suatu ungkapan bahwa hanya guru-guru terpilih yang dapat membelajarkan secara terpadu. Makna terpilih ini berhubungan erat dengan keluasan wawasan yang dimiliki oleh guru tersebut. Pemaduan dalam IPA ada pada level konsep, artinya konsep-konsep yang ada di biologi, fisika, dan kimia disatukan untuk menjelaskan suatu fenomena. Peserta didik akan menggunakan konsep-konsep yang ada secara utuh. Batasan hanya pada konsep IPA, bukan dikaitkan dengan konsep bidang non-IPA, karena skema pembelajaran tidak lepas dari kompetensi dasar yang telah ada di dalam kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf kalau ada salah kata atau salah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.